Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil Akbar Anugrah dengan NIM C1B02301 selaku mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Jambi. Pada kali ini kita akan kembali membahas mengenai materi perkuliahan manajemen hubungan pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SMM selaku dosen pengampu mata kuliah kali ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tantangan penanganan, keluhan, dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Telkomsel Indonesia. Baik, langsung saja kepada pembahasan materi kali ini. Baik, langsung saja kita bahas mengenai analisis studi kasus manajemen hubungan pelanggan PT Indonesia Telkomsel. Nah, PT Indonesia Telkom sebagai penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan mengalami penurunan signifikan dalam skor kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Score atau CSAT selama beberapa bulan terakhir. Nah, masalah utama yang teridentifikasi meliputi proses penanganan masalah ya seperti keluhan yang tidak efisien dengan waktu tunggu yang sangat lama dan kurangnya responsivitas, personalisasi yang tidak memadai dalam pelayanan pelanggan, komunikasi yang tidak proaktif mengenai perkembangan status kebutuhan, serta dampak negatif pada retensi pelanggan dengan meningkatnya tingkat churn rate atau perpindahan pelanggan ke kompetitor lainnya. Baik, langsung saja kita membahas mengenai soal pertama, yaitu mengenai identifikasi akar penyebab permasalahan yang dialami oleh PT Indonesia Telkom. Nah, akar penyebab permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom dapat dianalisis menggunakan diagram Fishbone atau diagram Ishikawa dengan mengkategorikan faktor-faktor penyebab ke dalam berbagai aspek utama. Dari aspek manusia, seperti kemungkinan terjadi atau kurangnya pelatihan yang memadai bagi customer service representatif dalam menangani berbagai jenis keluhan pelanggan, beban kerja yang berlebihan sehingga mengurangi kualitas layanan, serta kurangnya motivasi dan engagement karyawan dari segi metode atau prospek kemungkinan tidak adanya standar operasional prosedur seperti SOP yang jelas untuk penanganan keluhan, alur eskalasi yang rumit dan berbelit-belit, serta tidak adanya sistem prioritas keluhan berdasarkan tingkat urgensi dari aspek teknologi, sistem informasi yang tidak terintegrasi antar departemen, database pelanggan yang tidak terupdate secara real time, dan keterbatasan platform komunikasi multi-channel. Faktor lingkungan kerja yang berpengaruh juga seperti budaya organisasi yang kurang fokus pada customer centric approach dan kurangnya koordinasi antar departemen lainnya. Baik, menjawab soal nomor 2 mengenai strategi redesign proses penanganan keluhan. Nah, PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan beberapa aspek kunci. Dari segi teknologi, perusahaan perlu mengimplementasikan sistem Customer Relationship Management atau CRM yang terintegrasi untuk memungkinkan tracking keluhan secara real time, mengembangkan platform omnichannel yang menghubungkan berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, chat, dan media sosial, serta memanfaatkan teknologi AI dan chatbot untuk penanganan keluhan tingkat pertama. Dari aspek sumber daya manusia diperlukan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan problem solving dan soft skill customer service, pembentukan tim khusus untuk menangani keluhan kompleks, dan implementasi sistem insentif berbasis performa layanan pelanggan. Dalam hal alur kerja, perusahaan perlu menetapkan SOP yang jelas dengan timeline penyelesaian yang terukur. Nah, sistem kategorisasi dari prioritas keluhan seperti mekanisme eskalasi yang efisien dengan keterlibatan manajemen untuk kasus-kasus kritikal. Baik, menjawab soal nomor 3 mengenai strategi peningkatan personalisasi layanan. Nah, untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan, PT Indonesia Telkom dapat mengimplementasikan beberapa strategi komprehensif seperti pertama, membangun profil pelanggan yang komprehensif dengan mengumpulkan data dan menganalisis historis transaksi, pola penggunaan layanan, preferensi komunikasi dan riwayat keluhan sebelumnya. Yang kedua adalah melakukan segmen pelanggan berdasarkan nilai atau value based segmentation seperti pelanggan premium, corporate, dan retail untuk memberikan treatment yang sesuai dengan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah mengimplementasikan sistem rekomendasi yang dapat memberikan solusi atau produk yang relevan berdasarkan profit dan kebutuhan spesifik masing-masing pelanggan. Yang keempat adalah memberikan pelatihan kepada customer service untuk menggunakan informasi pelanggan secara efektif dalam setiap interaksi, termasuk menyebutkan nama pelanggan, mereferensikan riwayat layanan, dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan konteks situasi pelanggan.
Menjawab soal nomor 4 mengenai strategi peningkatan komunikasi yang proaktif. Nah, PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka melalui pendekatan multi-channel yang terstruktur. Perusahaan perlu mengembangkan sistem notifikasi otomatis dengan mengirimkan update status keluhan melalui SMS, email, atau push notification pada aplikasi mobile setiap kali ada perkembangan dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Nah, implementasi sistem ticketing yang memungkinkan pelanggan untuk melacak proses keluhan mereka secara mandiri melalui website atau aplikasi mobile dengan nomor referensi yang unik. Selain itu, perusahaan perlu mempersiapkan timeline komunikasi yang konsisten, misalnya memberikan update maksimal setiap 24 jam untuk keluhan yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 1 hari. Customer service juga perlu dilatih untuk melakukan follow up proaktif kepada pelanggan setelah keluhan diselesaikan untuk memastikan kepuasan dan mengidentifikasi potensi masalah lanjutan. Menjawab soal nomor 5 adalah mengenai metrik pengukuran keberhasilan. Nah, untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan PT Indonesia Telkom, perlu menetapkan beberapa Key Performance Indicator atau KPIs yang komprehensif. First Call Resolution atau VCR untuk rate mengukur persentase keluhan yang dapat diselesaikan pada kontak pertama dengan target minimal 70-80%. Average Response Time dan Average Resolution Time untuk mengukur kecepatan penanganan dengan target respon dalam 1 jam dan resolution dalam 24-48 jam tergantung kompleksitas Customer Satisfaction Score atau CSAT yang diukur melalui survei post interaction dengan target minimum 4 dari skala 5. Nah, Net Promoter Score dan NPS untuk mengukur loyalitas dan likelihood pelanggan, merekomendasikan layanan Customer Effort Score atau CES untuk mengukur kemudahan pelanggan dalam menyelesaikan masalah mereka. Churn rate atau tingkat perpindahan pelanggan sebagai indikator retensi serta Customer Lifetime Value (CLV) untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap nilai pelanggan. Baik, sekarang waktunya kita menjawab soal nomor terakhir mengenai rekomendasi solusi jangka panjang kepada PT Indonesia Telkom. Nah, untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas dalam jangka yang sangat panjang, PT Indonesia Telkom perlu mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi, people, dan proses. Nah, pertama sendiri dilakukan pada investasi dalam digital transformation dengan mengimplementasikan advanced analytics dan artificial intelligence untuk predictive customer service yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum pelanggan mengeluh. Kedua adalah pengembangan program customer loyalty yang komprehensif dengan reward sistem, eksklusif benefit untuk pelanggan setia dan personalized offer berdasarkan usage pattern. Ketiga adalah membangun customer community dan engagement dalam platform di mana pelanggan dapat berinteraksi dengan brand dan sesama pelanggan, sharing experience, dan mendapatkan support peer-to-peer. Nah, keempat adalah implementasi continuous improvement atau pengembangan berkelanjutan. Nah, culture dengan regular customer feedback collection, employee empowerment untuk membuat keputusan dalam batas tertentu, dan agile metodologi dalam pengembangan produk dan layanan. Kelima sendiri adalah partnership strategi dengan third party service provider untuk memperluas kapabilitas layanan dan memberikan end-to-end solution kepada pelanggan. Terakhir, investasi dalam employee development dan relation untuk memastikan konsistensi kualitas layanan karena satisfied employees akan menghasilkan satisfied customer. Baik, sekiranya itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa dimengerti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.